كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الغرق وتبلغ به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الروائب ويستسقى الظماء بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Letak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firajan was samaa binaa wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimi jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pengajian malam hari ini kita buka dengan mendengarkan kalamullah Al-Quranul Karim, yang mana mudah-mudahan menambah keberkahan majlis kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita yang mendengarkan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Tidaklah satu kaum berkumpul di dalam satu tempat yang mana mereka membaca kitabullah Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari kitab Allah tersebut. Illa nazalatihimur rahmah, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan, kata Rasulullah, akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Dan Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan membangga-banggakan mereka itu di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa sebenarnya ayatnya tadi? Ayatnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan kalian yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Tidak hanya kalian, walladzina min qablikum, dan Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk sebelum kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang nikmatnya alladzi, apalagi ayatnya tadi? Anda ingatlah. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar luas. Was samaa'a binaa'a, langit yang menjulang tinggi. Wa anzala 'alaikum walladzi khalaqakum apa? As-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan hujan dari langit. Dari hujan itu keluar dan tumbuhlah tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas permukaan bumi ini. Rizqan lakum, semua itu kata Allah, Allah berikan sebagai rizki untuk kalian. Artinya kalau kita tadabburi makna daripada ayat ini, kita mungkin tidak akan henti-hentinya bersyukur kepada Allah bahwa alam semesta ini Allah ciptakan untuk kita manusia. Allah turunkan langit, Allah Ta'ala ciptakan langit untuk manusia. Allah hamparkan bumi untuk kita manusia. Allah turunkan hujan, lalu hujan tadi jatuh ke bumi. Dari hujan itu akan tumbuh, keluar pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan tumbuhan itu pun untuk manusia. Maka fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah sekalipun menyekutukan Allah dengan apapun. Ya akhi la taghfal 'anil fikri fil mizan, kata al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wahai saudaraku, jangan pernah lupa anil fikri, untuk tafakkur, untuk memikirkan,
fil mizan, bahwa nanti di hari kiamat akan Allah bentangkan mizan, timbangan, yang mana timbangan itu akan menjadi yang akan menimbang amal yang pernah kita lakukan di dunia. Apakah amal kebaikan kita akan lebih banyak ataukah amal keburukan kita yang lebih berat? Kata Al-Imam Al-Ghazali, wahai saudaraku, coba renungkan. Di saat amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah, wa tatayuril kutubi ilal aimani wasyama'il, dan nanti bahwa kitab catatan amal itu akan terbang ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Dan apakah yang akan menerima buku catatan itu tangan kanan kita ataukah tangan kiri kita? Apabila yang akan menerima buku catatan itu adalah tangan kanan kita, maka fa ummuhu hawiyah, siap-siap dimasukkan ke blok N, neraka. Fa innan nasa ba'da su'ali thalathun, karena sesungguhnya manusia setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thalathun, terbagi kepada 3 golongan. Jadi di hari kiamat itu kan ada riwayat yang menceritakan bahwa nanti manusia ini di padang mahsyar akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu pada saat itu manusia tidak bisa mengelak. Kenapa? Karena amal perbuatannya waktu di dunia langsung ditampilkan oleh Allah seperti layar tancap malam bulan Maulid di muka mushola kita. Seperti itulah apa yang ada di muka sini terlihat di muka mushola kita. Seperti itu amal kita waktu di dunia akan ditampilkan oleh Allah, dan yang akan menonton, yang akan melihat adalah seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar. Ayo. Tapi ada golongan manusia, nah mudah-mudahan kita termasuk di sinilah. Tapi ada golongan manusia, di dalam hadis Rasulullah menyebutkan ada golongan manusia yang memang ditanya oleh Allah, ditakuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah ta'ala menanya, Allah mempertanyakan, waktu di dunia aku beri umur, waktu di dunia aku beri modal. Ujian Allah, badan sehat, umur panjang, apalagi rezeki banyak, kemana digunakan? Nah, ada hamba-hamba yang ditanya oleh Allah VVIP, ruang VVIP. Manusia di padang mahsyar kadang melihat. Nah, kayak orang diinterogasi, tapi interogasi lewat belakang. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di sini. Amunnya kada lewat belakang itu biar rumah supannya luar biasa. Supannya luar biasa. Interogasi lewat belakang ini nak ini ditakuni pula oleh Allah Ta'ala, ditakuni oleh Allah. Nah, tapi ujar Allah, mana orangnya nih nak sini. Nah, sini ujar Allah. Ini kisahnya aja, kalau sama anjing ngobrol sini. Kesini ke belakang. Yang lain di depan seluruh manusia di padang mahsyar ini kadang kesini kepaling. Ini manusia di padang mahsyar ujar Allah Ta'ala. Ini sih Pak, ulun wahai Allah, apa yang digawi ujurkan inggih wahai Allah. Jam ini inggih wahai Allah, detik ini inggih wahai Allah. Ini lawan siapa, lawan ini wahai Allah. Ini pang inggih ulun itu wahai Allah. Hari ini kah inggih hari ini wahai Allah. Melihat kalau sudah inggih wahai Allah. Salah kada? Salah ulun salah wahai Allah. Nah, ujar Allah Ta'ala, anda ya Allah, anni qad ghafartu lak
Nih kesalahan-kesalahan ini kamu lihat, kalau melihat sudah aku ampuni. Ini yang kita harapkan, sudah aku ampuni. Sehingga si hamba tadi kembali kepada mahsyar, menemui manusia-manusia yang lain. Manusia yang lain tadi berucap, tuba bihadzal rajul, ya Allah, beruntungnya manusia ini, lam ya'mal sayyi'atan qat, seumur hidupnya tidak pernah sedikit pun melakukan kesalahan. Ya Allah, beruntungnya inya. Sampai manusia itu kada tahu, dikira seumur hidupnya kada pernah melakukan kesalahan, padahal kesalahannya banyak. Tapi anni qad ghafartu lak, sudah aku ampuni ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita ini kan soberataan, kita akui kada kita akui kita ini banyak salah. Jujur enggak? Kita akui atau tidak kita akui, kita ini banyak salah. Kita ini banyak aib, kita ini banyak dosa. Bukan karena kita baik, orang senang lawan kita bukan karena kita baik, tapi Allah masih menutupi akan dosa dan aib kita, makanya orang masih senang. Nah, maka manusia setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Akan ditanya oleh Allah, kemana fasilitas yang aku berikan, modal hidup aku julung, umur panjang aku beri, badan sehat kada pernah gering, kemana ujar Allah Ta'ala digunakan? Setelah ditanya oleh Allah, maka manusia terbagi kepada 3 golongan. Tinggal kita introspeksi diri kita, kira-kira kita termasuk ke dalam golongan yang mana? 1. Firqatun laisa lahum hasanah. Ada satu golongan manusia yang tidak memiliki satu pun nilai kebaikan selama hidup. Ini nang kayak kisahnya lah. Modal banyak Allah Ta'ala beri 70 tahun. Aku beri ujar Allah 70 tahun modal ikam hidup. 70 tahun juga aku berikan modal kesehatan, badan sehat. 70 tahun juga aku berikan harta, kada pernah berkurang. Sekian banyak modal itu ketika ditanya oleh Allah, ketika ditimbang amal-amalnya, perbuatan-perbuatannya, ternyata laisa lahum hasanah, satu pun tidak ada nilai kebaikan di dalam hidupnya. Kira-kira piye ki? Dijulungi duit 2M, dijulungi duit 2M, bulik ke rumah kada membawa napa-napa. Kemana kira-kira sangkutnya kau? Jamlai. Nah, mana sangkutnya kalau kamu rumah membawa untuk 2 biji kadidah juga. Itu gambarannya gambaran. Kan akhirat itu tempat kita kembali. Wa ilaihil masir, bahwa semua kita akan dikembalikan kepada Allah. Rumah kita sesungguhnya di akhirat. Kita di dunia dijulungi modal, disuruh begawi. Ketika balik ke kampung halaman, apa yang kita bawa? Laisa lahum hasanah, satu pun tidak membawa nilai-nilai kebaikan. Kira-kira apa aja dulunya di dunia kan? Lalu bagaimana dengan nasib mereka? Fayakhruju minan nari 'unuqun aswad, maka akan keluar daripada api neraka leher berwarna hitam. Fayaltaqituhum luqatat tayr al-habba, lalu leher hitam tadi akan mematuk si hamba tersebut sebagaimana burung yang mematuk biji-bijian. Jadi mencongol pinggulu nang kayak bentuknya jangan dibayangkan. Yang jelas warnanya hiram. Wa yantawi alaihim wa yulqihim fin nari fatabtali'uhum an-nar.
kemudian leher hitam yang mematuk si hamba tersebut, membawa si hamba itu ke dalam api neraka, sampai di dalam api neraka lalu dimuntahkannya di dalam api neraka tersebut. Wa yunadi alaihim syaqawatun la sa'adata ba'daha. Lalu ada suara yang terdengar dari dalam api neraka, kebinasaan yang tidak akan datang setelahnya, keberuntungan, salawasan di dalam api neraka. Kira-kira ini jenis manusia yang kayak apa? Artinya syahadat aja mungkin kada pernah membaca syahadat. Ibarat ada telah manusia, sewangal-wangal manusia, sependosanya manusia, sepemabuknya manusia, sepencurinya manusia. Kira-kira kalau masih mengucapkan syahadat, ada aja telah ditimbangan itu yang ditimbang oleh malaikat ini tidak sama sekali. Bisa juga orang-orang yang beriman, orang yang Islam tapi kada pernah kawin kerusak, kada suah mengucapkan, kada pernah mengucapkan syahadat. Kalau orang kafir kan sudah jelas ini orang beriman. Dan kita ini asal beriman ya, suah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada aja berat-beratnya di timbangan itu. Wa qismun akhar, bagian kedua, golongan kedua, la sayyi'ata lahum, ada golongan manusia yang tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Dan mereka ini adalah golongan para nabi dan golongan para rasul dan orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunadi munadin, maka untuk golongan kedua, untuk golongan ini fayunadi munadin, akan ada suara yang memanggil, liyaqumil hammaduna lillahi ala kulli hal, orang-orang yang senang memuji Allah, orang-orang yang senang bersyukur waktu hidup di dunia, silahkan berdiri. Fayakumun, kemudian mereka berdiri. Ternyata siapa orang yang ketika di hari kiamat itu tidak ada catatan kejahatannya, tidak ada catatan dosanya, satu kelompok ini adalah kelompok hammadun, orang yang selama hidup di dunia mereka selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Ini ngalih. Diberi banyak, alhamdulillah. Diberi sedikit, alhamdulillah. Gawian banyak, alhamdulillah. Kada sing gawian, kau mau ucap alhamdulillah. Awak sehat, alhamdulillah. 3 tahun garing kada sing ampihan, awak kata. Jadi hilang sandal aja abut kan ya kan, alhamdulillah. Kelompok-kelompok ini, golongan-golongan ini adalah orang-orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan.
Orang jujur, diisi kawan jujur, alhamdulillah. Didustai orang, alhamdulillah. Garing, alhamdulillah. Gawian nyaman, alhamdulillah. Gawian sakit, alhamdulillah. Makan nyaman, alhamdulillah. Kada disurungnya orang di saruan, bujur juga. Yang ada ibah keluar tentang pas haruan, aku jadi kamu kada hentak lagi ke sini. Maunya ke sini lagi, orangnya tuh haha. Ada sini lagi, kenapa? Aku punya kada disurunginya, jadi surunginya soalnya yang tahu seperempat. Apa kabar? Oh, padahal alhamdulillah terus ada disuruhnya orang menggerundong masuk surga ke penduluan. Ada tuh manusianya tak. Ada tuh. Dan ini ngalih pian ngalih. Masih dia tertawa lagi. Banyak orang yang mampu bersyukur di saat duitnya banyak, tapi ketika duitnya habis. Banyak orang yang mampu bersyukur ketika badannya sehat, tapi setelah garing, jangankan 3 tahun kada sing ampihan, 2 hari sakit kepala aja menggerundung sudah. Nah, maka ada golongan-golongan manusia yang dosanya akan dihapus oleh Allah apabila mereka mampu ketika hidup di dunia bersyukur memuji Allah dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Fayakumun, dipanggil oleh malaikat, hamba-hamba dan manusia-manusia yang senang bersyukur waktu di dunia, yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, silahkan berdiri. Lalu mereka berdiri, wa yusrahuna, lalu mereka ditanduk. Nah, ditanduk ilal jannati, dibawa masuk ke dalam surga. Persis nang kayak kita di Banjar ini kan ada istilah apa? Bausong pengantin. Nah, bausong pengantin. Biasanya ini adat Banjar lah, ada bausong pengantin. Asal pengantin hanya lah, punya pengantin baru produk lama, jangan nak minta usong-usong. Kalau sudah umur minta apa tak diusung. Jangan. Cukup nah yang wajar-wajar aja bahasa selamatan dah. Nah, diusung ibarat makai pengantin Banjar itu diusung lah. Seperti itulah orang-orang yang senang bersyukur selama hidup di dunia, mereka memuji Allah, nanti dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan diusung. Nah, kayak artis. Dan itu dilihat seluruh manusia yang ada di padang mahsyar. Ya Allah, mudah-mudahan kita nangka itulah sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita masih tetap buat ini? Ada di kantong. Ada di. Thumma yuf'alu dzalika bi ahli qiyamil lail. Kemudian siapa saja manusia yang tidak mempunyai dosa, manusia yang dihapuskan kesalahannya di hari kiamat, lalu mereka akan diusung, dibawa masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah bi ahli qiyamil lail, orang-orang yang senang
istiqomah waktu di dunia menghidupkan qiyamul lail, sembahyang tengah malam seumur hidup kada pernah tertinggal. Nanti di hari kiamat akan diopang akan diusung di hari kiamat, dibawa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Qiyamul lail ini setiap sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah isya itu qiyamul lail. Sedangkan tahajud itu sholat sunat yang dilakukan setelah kita bangun guring. Nah, setelah kita bangun guring. Apabila aja Mbah Isya bangun, Mbah Isya guring, jam 11 terbangun lalu sembahyang tahajud silahkan. Jam 12 terbangun sembahyang tahajud silahkan, yang penting ada guring. Kalau qiyamul lail itu guringkah, kada guringkah? Kalau sholat itu dilakukan setelah isya itu qiyamul lail. Barang siapa sholat setelah isya 2 rakaat di dalam hadis Nabi, maka nilainya sama dengan dia menghidupkan 1 malam penuh. Makanya sebisa mungkin ba'diyah isya itu jangan tertinggal di musola kah, di masjid kah. Kada di musola, kada di masjid, gawi di rumah 2 rakaat, nilainya sama menghidupkan 1 malam penuh. Kalau bisa istiqomah, nanti di hari kiamat akan diusung dan dibawa masuk ke dalam surga. Jadi setiap tahajud termasuk qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail bisa dikatakan tahajud. Thumma biman lam tushghilhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillah ta'ala. Kemudian siapa lagi manusia yang akan diusung, dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak memiliki sedikit pun kesalahan waktu di dunia? Mereka itu adalah orang-orang yang dagangannya, yang usahanya tidak membuat mereka lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mampu beribadah, banyak orang yang kada lepas dari tasbih, banyak orang yang kada keluaran dari masjid. Kenapa kawat? Ternyata ini dasar kadida gawian. Yang mana yang beribadah, yang mana yang mengatek tasbih, yang mana yang membaca Al-Quran, dasar kadida gawian. Tapi yang istimewa itu adalah orang-orang yang dunianya dicari, dagangannya dijual, usahanya dijalankan, tapi ibadahnya kada pernah ketinggalan. Ini manusia yang luar biasa. Ya kan, manusia itu ada yang dunia dikejar, akhirat ketinggalan. Ada yang akhirat dikejar, dunia yang ditinggal 2. Yang ketiga, ada orang-orang yang akhiratnya, ada yang dunianya dikejar, akhiratnya tetap. Nah, ini manusia yang paling sempurna dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi itu berusaha, Nabi itu berdagang, Nabi itu berjualan. Tapi ana atqakum, tapi aku adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian, kata Rasulullah. Artinya ibadah Nabi itu apabila sudah bangun tengah malam, salat tahajud, hatta yatawarrama qadamah, sampai 2 lutut Nabi sampai bengkak. Nah, ini manusia ini dunia dicari silahkan, tapi akhirat jangan sampai tertinggal. Salah satu caranya usahakan. Sebelum turun begawi, niatakan, ya Allah, sengaja ulun turun begawi untuk menafkahi anak dan istri ulun, istri dan anak-anak ulun. Jangan terpalinglah, istri dan anak-anak ulun karena Allah Ta'ala. Nah,
maka setiap langkahnya akan menjadi nilai. Itu biar setiap langkah itu kena nilai ibadah. Karena di dalam hadis Nabi itu ada menyebutkan satu suapan yang engkau letakkan ke dalam mulut istrimu, artinya nafkah adalah yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu akan menjadi nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu satu suapan. Kalau kita hitung pakai duit berapa kira-kira satu suapan tuh? Artinya kalau kita kawan membawa bulik banyak, semakin banyak suapan yang bisa kita berikan ke mulut anak istri kita, maka selama itu juga akan menjadi nilai sedekah. Nah, karena sambil ambil kendaraan dia la ilaha illallah, anak tugas la ilaha illallah, nyamunnya kada sambil pakai itu bisa mengantuk ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil gas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullah, 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 sampai ke rumah orang antar. Terima kasihlah, alhamdulillah, mulai pulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dunia dapat, akhirat karena tertinggal sambil subhanallah, alhamdulillah, mana sampai ke mana lewat bala 7 sambil udah gembut subhanallah, alhamdulillah, sambil membawa batu tadi lah, wala ilaha illallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Sampai itu di warung. astagfirullahaladzim. Tapi akhiratnya dan boleh ke rumah membawa duit pahala, apa bawa boleh. Nah, ini manusia-manusia yang hebat, orang yang kau beribadah tapi ini dasar tidak kawian biasa. Yang harap itu orang yang dunianya jalan, akhiratnya kadang tinggalan. Olah status kena jidanilah. Wa qismun thalith, dan bagian yang ketiga, golongan ketiga, wa humul aktsarun, dan kata Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ini golongan yang paling banyak, jumlahnya paling banyak. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Golongan ketiga ini adalah orang-orang yang mencampur amal solehnya dengan dosa. Sholatnya rutin, 5 waktunya terjaga, tapi gibahnya kadang ketinggalan. Membaca Al-Qur'annya sehari sejuz, tapi imbah tuntung membaca Al-Qur'an gosip. Istighfar salawatnya 2000 sehari, tapi menggosip orang 2500 kali sehari. Ini khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an. Mereka campur amal saleh itu dengan dosa. Nah, ini yang paling banyak, kata Imam Al-Ghazali, di hari kiamat kelak. Wa qad yakhfa 'alaihim wa la yakhfa 'ala Allah. Mungkin dosa itu kada kita sadari. Kita ini kada berasa untung inilah, kada kita sadari. Mungkin kita juga kada berniat menggawi dosa, tapi Allah tahu. Dan pada saat ditimbang di atas mizan, manusia kebingungan apakah kebaikannya akan lebih berat ataukah dosanya yang akan lebih banyak.
walakin ya'ballahu illa an yu'arrifahum dzalika liyubayyana fadlahu 'indal afwi wa 'adluhu 'indal iqab. Dan pada saat itulah buku catatan amal kita selama hidup akan terbang mengelilingi kita, dan yang akan mengambil buku catatan itu tangan sebelah kanan ataukah tangan di sebelah kiri. Kalau yang menerima tangan di sebelah kanan, maka fa ummuhu maka akan masuk ke dalam surga. Tapi jika yang menerima buku catatan amal itu tangan di sebelah kiri, maka fa ummuhu hawiyah, neraka sudah menunggu dan akan menjadi tempat tinggalnya di akhirat. Mudah-mudahan kita seberatan selamat di dunia dan selamat di akhirat, berkah hidup di dunia, berkah hidup di akhirat, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni segala dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni seluruh dosa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa orang-orang yang pernah menyakiti kita, dan mudah-mudahan Allah muliakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan mudah-mudahan kita seberataan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita sedikit, amal kita sedikit, yang kita harapkan adalah rahmat Allah, yang kedua syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup, kita kirimkan Fatihah 4 untuk kedua orang tua kita, kain ini, sanak saudara, kerabat dan orang-orang yang pernah duduk bersama kita di tempat ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah turunkan rahmatnya, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نهديها إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل الجنة مثواهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا